Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 241-245. Fang Ziqing memandang Ye Junlin dengan mata aneh. Jangan lihat, tidak peduli seberapa tampan kamu, aku tidak akan jatuh cinta padamu, kata Ye Junlin. Fang Ziqing mencibir dan berkata, "Oke, saya tidak akan membantah Anda memang bos sebelumnya." Mereka tidak menganggapnya serius. Semua orang mengira Ye Junlin sedang bercanda. Dalam beberapa hari ke depan, bisnis Li Ziran berada di jalur yang benar dan perusahaan baru akan segera didirikan. Fang Ziqing juga terintegrasi penuh ke dalam grup Yunting, dan mengusulkan rencana pertama, membangun pabrik baru. Meskipun grup Junlin memiliki pabrik sebelumnya, skalanya terlalu kecil. Jika ingin mengganti kamar dagang Suzhou Hangzhou, ia harus memperluas skalanya. Fang Ziqing menyarankan untuk memilih lokasi baru untuk membangun pabrik medis. Di grup Yunting, Qilin mengacungkan jempol pada Fang Ziqing. "Bos sangat mengagumi Anda. Katanya metode ini sangat bagus. Selanjutnya, serahkan pemilihan lokasi dan peralatan kepadanya, dan Anda mempersiapkan sisanya, dan berjuang untuk tanaman akan siap setelah online, mulai produksi." "Oke, saya mengerti." Fang Ziqing tampak bersemangat. Bagaimanapun, itu dipuji, masih bos besar yang misterius. "HMPH, Ye Junlin, kamu bilang bos tidak menyukaiku. Mari kita lihat seberapa besar dia menghargaiku sekarang." Memikirkan hal ini, Fang Ziqing bertanya, "Tuan Lu, kapan saya bisa bertemu bos?" Qilin tersenyum, "Jangan khawatir, ketika bos ingin melihatmu, dia akan melihatmu." Fang Ziqing semakin menantikan ini. Dia ingin mengejar bos. Untuk memilih lokasi dan membeli peralatan, Ye Junlin telah melakukannya sendiri akhir-akhir ini. "Saya hanya bertemu Li Ziran di malam hari." Li Ziran penasaran dan menanyakan alasannya. Ye Junlin berkata bahwa dia telah menemukan pekerjaan. Li Ziran sangat senang. Selama Ye Junlin termotivasi, dia akan puas. Kamar dagang Suzhou Hangzhou juga mengetahui tindakan grup Yunting. Lebih besar dari HMPH, grup Yunting ini masih ingin membangun pabrik farmasi baru. Kualifikasi apa yang dia miliki? Salah satu dari 8 direktur kamar dagang Suzhou Hangzhou Bai Qingfeng mengucapkan kata-kata kasar secara langsung. Setelah bekerja selama beberapa hari, Yunting Group akhirnya menemukan alamat baru. Dulunya adalah pabrik garmen yang sangat besar, yang sudah lama ditinggalkan. Namun, skala dan lokasinya sejalan dengan standar pabrik farmasi Yunting Group. Perusahaan telah membayar deposit sebesar 50 juta yuan, dan hari ini secara resmi menandatangani kontrak untuk membelinya dengan harga 200 juta yuan. Ye Junlin datang untuk menandatangani kontrak secara langsung. Eksekutif puncak grup Yunting datang ke sini selangkah lebih awal. Ye Junlin dan King Long mengikuti. Datanglah ke kantor. Ada banyak orang di dalam. Duduk di kursi adalah seorang pria paruh baya dengan gaya rambut Mediterania. Hanya saja pria ini sangat sombong. Bersandar di kursi, dengan kaki di atas meja, dan sebatang rokok di mulutnya, terlihat sombong. Ada selusin orang berdiri di belakangnya, tinggi dan lurus, dengan wajah garang. "He Tian-Tian memperkenalkan, Tuan Ye, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Dong Dai, pemilik pabrik garmen Sunfa." Mendengar ini, Ye Junlin mengangguk ke arah Dong Dai. "Halo, saya di sini untuk menandatangani kontrak atas nama grup Yunting." Kontrak hanya saja Dong Dai mengayunkan kakinya di atas meja dan merokok sendiri. Mengabaikan Ye Junlin sama sekali, King Long tampak tidak senang, dan ketika dia hendak membersihkan, Ye Junlin melambaikan tangannya. "Menandatangani kontrak itu penting," kata Ye Junlin. Dong Dai mengangkat kepalanya dan menatap Ye Junlin dengan pandangan menghina, sebelum membatalkan kontrak. Tanda tangani, Ye Junlin mengambil kontrak dan hendak membacanya. Seseorang di belakang Dong Dai berteriak dengan dingin, "Apa yang kamu lihat,
cepat dan tanda tangani kontrak. Iya, semuanya sudah dinegosiasikan, tanda tangani saja. Jika kamu tidak mempercayai kami, mengapa repot-repot membayar deposit? Dong Dai mencibir lagi dan lagi. Apakah kamu membeli dan menjual dengan paksa? Ye Junlin bertanya. Dong Dai mencibir dan berkata, siapa di antara matamu yang dapat melihat bahwa aku membeli dan menjual dengan paksa? Ye Junlin mengabaikannya dan mulai membaca kontrak. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah. Dia bertanya kepada He Tiantian, berapa harga yang dinegosiasikan kemarin? 200 juta. Setelah mendengarkan, semua orang tersentak. Harga beli tiba-tiba naik 10 kali lipat. Beberapa eksekutif tingkat tinggi grup Yunting juga mengubah wajah mereka setelah meninjau kontrak. Semua orang bertanya, Bos Dong, apa maksudmu? Mengapa menjadi 2 miliar? Beri aku penjelasan. Dong Dai memandang semua orang dengan jijik. Penjelasan, katakan yang sebenarnya, 200 juta kemarin harganya, hari ini telah berubah menjadi 2 miliar. Bos Dong, apakah Anda tidak bermoral? Bisakah Anda mengutak-atik kontrak untuk sementara? Iya, Anda telah melanggar kontrak. Oke, soundtrack. Dong Dai tersenyum dan berkata, apakah ada orang yang menetapkan bahwa saya tidak dapat mengubah harga? Karena tadi malam, total lebih dari 10 perusahaan mendekati saya dan ingin membeli pabrik saya. Mereka semua menawarkan 3 miliar yuan. Itu adalah menawar jika saya menjualnya kepada Anda seharga 2 miliar. Fenomena seperti ini sebenarnya sering terlihat di dunia bisnis. Banyak bisnis telah berubah pikiran untuk sementara. Sebagian besar menyesali harga rendah dan ingin berjuang untuk harga yang lebih tinggi. Lainnya adalah penghancuran lawan. Semua orang memandang Ye Junlin satu demi satu, bertanya apa maksudnya. Ye Junlin tersenyum, kalau begitu, kembalikan depositnya kepada kami, dan kami tidak akan membelinya. Pabrik semacam ini tidak sulit ditemukan. Ye Junlin tidak akan gantung diri di sini. He Tiantian, yang bertanggung jawab atas keuangan, berkata, kalau begitu, bisakah saya menyusahkan Bos Dong untuk mengembalikan deposit 50 juta kepada kami? Akibatnya, Dong Dai mengangkat kepalanya dan bertanya dengan curiga, deposit apa? Mengapa tidak? Apakah saya tahu? Tiantian menahan amarahnya dan menjelaskan, kemarin kami menegosiasikan kerjasama dengan perusahaan Anda dan membayar deposit 50 juta yuan, kwitansi dan semuanya ada di sini. Dong Dai pura-pura bodoh, ada yang seperti itu hal. Apa, kamu tidak mengakuinya? He Tiantian gemetar karena marah. Bukannya aku tidak mengakuinya, hanya saja aku tidak mengetahuinya, lihat saja. Apakah ada orang yang berbicara denganmu kemarin tentang kerjasama? Tanya Dong Dai. He Tiantian dan yang lainnya melihatnya, dan tentu saja, orang-orang yang menegosiasikan kontrak kemarin tidak ada. Kamu telah ditipu, pabrik kami sudah lama tutup, dan orang-orang itu hanyalah pekerja sementara di pabrik kami. Seharusnya mereka mencuri stempel perusahaan saya dan menandatangani kontrak pembayaran di muka dengan Anda, dan mereka mengambil uang Anda. Pikirkan jika kamu ingin uang, kamu bisa pergi ke mereka. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kata Dong Dai, semua orang yang hadir tercengang. Pertama, harga kontrak dirusak, dari 200 juta menjadi 2 miliar. Segera setelah itu, bahkan setoran harus dibatalkan. Setiap orang telah bekerja selama 10 atau 20 atau 30 tahun. Ini pertama kalinya aku melihat yang sembrono, kurang ajar. Ye Junlin tersenyum. Dia tersenyum dan bertanya, Dong Dai, kan, jadi kamu tidak berencana mengembalikan 50 juta? Dong Dai meletakkan kakinya, duduk tegak, dan menatap Ye Junlin sambil tersenyum. Apa maksudmu, nak, apa maksudmu? Aku tidak membayar kembali uangnya. Aku tidak punya uang di tanganku. Apa yang kamu inginkan dariku? Penolakan Dong Dai membuat semua orang sangat marah. Jika kamu tidak menandatangani kontrak, cepat pergi, aku tidak menyambutmu di sini. Ayo, lihat, kata Dong Dai dengan dingin.
10 pria besar di belakangnya melangkah maju dan mendorong He Tian-Tian dan yang lainnya. Lebih dari 20 orang masuk dari pintu, membawa tongkat di tangan mereka, dan terlihat jelas pengunjungnya tidak baik. Dong Dai ini awalnya adalah seorang gangster. Setelah mendapatkan kekayaannya di sebuah pabrik garmen, dia membesarkan sekelompok preman dan menjadi penguasa yang terkenal di daerah setempat. Banyak saingan dan mitra bisnis yang kakinya dipatahkan oleh Dong Dai, dan bahkan anggota keluarga mereka dihukum. Begitu banyak orang yang takut pada Dong Dai. Artinya, grup Yunting berani bekerja sama dengan Dong Dai, tetapi tidak ada orang lain yang berani. Padahal, bangunan pabrik ini paling banyak bernilai 50 juta. Permintaan Dong Dai sebesar 200 juta sudah menjadi mulut singa. Sekarang harganya lebih dari 20 miliar, cepat. Kalau tidak, kakimu akan patah. Gerombolan preman mulai mengancam He Tian-Tian dan yang lainnya. Pekerja kera putih ini belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan mereka semua ketakutan. Hanya saja Ye Junlin dan King Long masih berdiri di lapangan. Ye Junlin bertanya, Dong Dai memberimu kesempatan, bicarakan. Dong Dai berdiri dan mengancam, kamu tidak mau keluar, kan? Kamu harus membiarkan aku melepaskan tangan dan kakimu sebelum kamu pergi, kan? Dong Dai melambaikan tangannya dan berteriak, ayo, singkirkan anak ini. Saat preman di sebelahnya hendak menyerang, King Long yang berada di sebelah Ye Junlin tiba-tiba mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke Dong Dai di atas kepala Dai. Tunggu, teriak Dong Dai. Perlahan mengangkat tangannya, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin keluar. Saya hampir tidak bisa berdiri diam. Para gangster memandang Dong Dai dengan heran, bertanya-tanya mengapa dia berhenti. Ketika mereka melihat dengan jelas bentuk pria di tangan King Long, mereka mengerti segalanya, dan mereka semua berdiri, tidak berani bertindak gegabah. Saat berikutnya, langkah tergesa-gesa terdengar di koridor. Lusinan pria besar dengan warna kulit berbeda menyerbu masuk. Itu adalah tentara bayaran yang dipimpin oleh James. Crackling, preman ini tidak memiliki kekuatan tempur di depan mereka. Setelah beberapa saat, mereka semua berlutut di tanah dengan hidung memar dan wajah bengkak. Kini Dong Dai dan belasan preman tercengang. King Long tersenyum dan berkata, bukankah itu sombong? Ayo, mari kita lihat yang sombong itu. Dong Dai sangat ketakutan hingga dia hampir pipis. Kak, hati-hati, jangan berjabat tangan, Dong Dai mengingatkan. Dia takut King Long akan pergi, jadi dia bersendawa di tempat. Boom, saat berikutnya, King Long mengangkat Dong Dai, yang beratnya 180 kg, dari sisi lain meja dengan satu tangan, dan membantingnya dengan keras ke tanah. Dong Dai menjerit kesakitan. Ye Junlin menginjak kakinya, dan Dong Dai menjerit. Baru saja aku melihat kakimu terangkat sangat tinggi. Apakah kamu tidak menginginkannya? Ye Junlin tersenyum. Tidak. Dong Dai tersentak kesakitan. Ye Junlin duduk di meja, menyalakan rokok, mengisap dan bertanya, apakah kamu mengenali 50 juta? Aku, Dong Dai sedikit ragu. Ye Junlin tidak berbicara, dan langsung memasukkan puntung rokok yang terbakar ke dalam mulutnya. Fatty Dong menjerit seperti membunuh babi. Aku mengakuinya, teriak Dong Dai. Oke. Kalau begitu izinkan saya bertanya, ubah harga untuk sementara dan kehilangan 50 juta yuan, siapa yang menyuruh Anda melakukan ini? Tanya Ye Junlin. Dong Dai menggelengkan kepalanya. Tidak, saya melakukan hal ini sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ye Junlin tersenyum, dan dia melambai kepada James. Saya mendengar bahwa Anda memiliki cara untuk menginterogasi orang, izinkan saya lihat. Dimengerti, Tuan Ye. James melangkah maju dan tersenyum jahat pada Dong Dai. Menunjukkan gigi putihnya, jangan khawatir, tidak akan sakit. James mengambil pisau tulang kecil dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, saya akan menggunakan pisau untuk mencabut kuku jari tangan dan kaki terlebih dahulu.
Begitu dia mengatakan ini, Dong Dai merasakan semburan rasa sakit yang menusuk. Kalau begitu, aku akan mengatakannya. James diinterupsi oleh Dong Dai ketika dia setengah berbicara. Saya berkata, Bai King Feng, salah satu dari 8 direktur kamar dagang Suzhou Hangzhou, yang meminta saya untuk melakukan ini. Singkatnya, bagaimanapun caranya, jika Anda tidak menjual tempat ini kepada Anda, izinkan saya menipumu. Dong Dai mengatakan itu semua. Bagus sekali. Kamar dagang Suhang, mata Ye Junlin tertuju pada Dong Dai. Sekarang, maukah kamu menjual pabrik ini kepadaku? James di sebelahnya terus menatap Dong Dai dan tersenyum. Dong Dai menyeka keringat dingin dari dahinya. Beli, jual ke perusahaanmu seharga 200 juta? Siapa bilang 200 juta? Tanya Ye Junlin. Bukankah itu 200 juta yang dinegosiasikan? Dong Dai tertegun. Ye Junlin meniru nada Dong Dai sebelumnya dan berkata, harganya bisa diubah sementara, sekarang ada lusinan pabrik yang menunggu saya untuk membeli, dan yang murah semuanya ada 10 juta. Aku baru saja memeriksa, dan tempatmu paling banyak bernilai 50 juta, saya akan menggunakan 50 juta untuk membelinya. Harga Ye Junlin benar-benar harga hati nurani. Ketika seseorang ingin membelinya seharga 30 juta yuan, Dong Dai tergerak. Dong Dai benar-benar tercengang, menyesal. Terlalu menyesal, jika kamu tidak mendengarkan ke Bai King Feng, ini bukan dua apakah Anda punya 100 juta? Pada akhirnya, hanya 50 juta yang bisa dibeli. Setelah kontrak ditandatangani, tim konstruksi yang disiapkan Fang Ziqing akan memasuki gedung pabrik dan melakukan renovasi. Diharapkan renovasi akan selesai dalam 3 hari. Selanjutnya, kami akan menunggu peralatan yang dipesan tiba. Dong Dai menyesalinya, tetapi dia juga mendapat 50 juta. Pada hari yang sama, Bai King Feng dari kamar dagang Suzhou Hangzhou menelepon. Dong Dai, ada apa denganmu? Anda benar-benar menjual pabrik, atau 50 juta? Apakah kamu seekor keledai? Setelah Bai King Feng berhasil melewatinya, dia mengutuk dengan keras. Bai King Feng, apa yang kamu lakukan? Berani memarahi Lao Su? Izinkan saya memberitahu Anda, Anda membuat saya sengsara, saya berharap saya bisa memotong Anda. Setelah Dong Dai selesai mengutuk, dia menutup telepon. Hal ini membuat Bai King Feng sangat marah hingga hampir menjatuhkan teleponnya. Ada juga 3 direktur kamar dagang Suzhou Hangzhou lainnya, Yu Xingjian, Shao Bingsan, dan Hao Wenchang. Mereka juga memiliki wajah muram. Temukan cara untuk menguasai grup Yunting ini, Bai King Feng berkata dengan tertekan. Hao Wenchang tersenyum. Saya baru saja menerima berita bahwa grup Yunting telah memesan sejumlah besar peralatan dari perusahaan peralatan medis Jinling Tiansheng di ibu kota provinsi. Apakah ada cara untuk memanipulasinya? Semua orang bertanya. Tentu saja, karena bos perusahaan alat kesehatan Tiansheng adalah teman sekamar kuliah saya. Hao Wenchang tersenyum sinis. Hao Wenchang langsung menghubungi Pan Wenkui, bos perangkat medis Tiansheng. Pan Wenkui menyetujui permintaan teman sekelasnya yang lama. Sejak perangkat medis Tiansheng dan grup Yunting telah menandatangani pesanan, uang telah dibayarkan di muka. Jadi Pan Wenkui menunda pengiriman sebanyak mungkin. Penundaan beberapa bulan sudah cukup untuk Yunting Group. Lagi pula, menurut pemikiran Ye Junlin dan Fang Ziqing, peralatan medis ini harus tersedia dalam waktu seminggu. Oke, bukan hanya itu, kami menggunakan segala cara untuk membuat semua perusahaan peralatan di Suzhou, Hangzhou, dan daerah sekitarnya dilarang keras menjual peralatan medis ke grup Yunting. Bai King Feng dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Grup Yunting, kamu masih terlalu muda. Jika kamu membiarkan kamar dagang Suzhou Hangzhou mengikutimu, kamu akan mengalami kesulitan. Beberapa rubah tua tertawa. Segera, kamar dagang Suzhou Hangzhou mengeluarkan larangan komersial di lingkaran tersebut. Awalnya, tidak banyak perusahaan alat kesehatan. Kali ini semuanya ditekan.
siapapun yang menjual peralatan ke grup Yunting adalah musuh kamar dagang Suzhou Hangzhou. Tidak ada yang berani mengambil risiko. Ye Junlin dan yang lainnya tidak menyadari bahwa masalah akan datang. Bagaimanapun, dia menandatangani kontrak dengan Tian Sheng. Di waktu berikutnya, Ye Junlin sibuk mengingat departemen lama. Orang-orangnya yang cakap di masa lalu semuanya menghadapi akhir yang buruk sekarang. Kamar dagang Suzhou Hangzhou dan keluarga Xiaoye telah memasukkan mereka ke dalam daftar hitam. Tidak peduli seberapa mampu mereka tidak dapat menemukan pekerjaan. Setelah lebih dari 10 hari perekrutan, 27 talenta telah kembali ke perusahaan. Bahkan tim teknis yang dibentuk oleh Ye Junlin secara pribadi saat itu telah kembali. Sue Ting adalah siswa berprestasi yang direkrut oleh Ye Junlin dari Universitas Ilmu Farmasi dan seorang jenderal di tim teknis. Ye Junlin sangat senang ketika dia kembali. Sue Ting juga sangat bersemangat. Apakah kamu tahu kemana yang lain pergi? Kurang dari bayar lebih besar dari. Ye Junlin bertanya. Sue Ting berpikir sejenak dan berkata, Bos Ye, saya tidak tahu keberadaan sebagian besar orang, tapi saya mengetahui keberadaan pemimpin tim teknis kami dan 2 wakil pemimpin, Gao Liseng dan Su Han Kuan. Dia diburu ke kamar dagang Suzhou Hangzhou. Sekarang saya mendengar bahwa kekacauan sedang meledak. Ye Junlin menghela nafas. Untuk menyeimbangkan semua pihak, ketua tim dan 2 wakil ketua tim masing-masing menguasai sepertiga dari teknologi inti. Masuk akal jika teknologi inti yang diperoleh kamar dagang Suzhou Hangzhou seharusnya dibocorkan oleh kedua orang ini. Namun, menurut informasi yang ditemukan, kamar dagang Suzhou Hangzhou hampir menguasai semua teknologi inti. Itu berarti pemimpin tim Fu Yuxiang juga membocorkan teknologi intinya. Di mana Fu Yuxiang, pemimpin tim, apakah dia bergabung dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou? Tanya Ye Junlin. Sue Ting menggelengkan kepalanya. Tidak, ketua tim Fu setia dan setia. Dia lebih baik mati daripada menyerah, tidak peduli seberapa tergoda atau dianiaya pihak lain. Dia tidak akan tergerak, bahkan jika kakinya patah, dia akan melakukannya menahan. Sejauh yang saya tahu, ketua tim Fu ada. Di sini membuka apotek kecil hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Istri cantik ketua kelompok Fu tidak pernah meninggalkannya. Dialah yang membuka apotek kecil ini. Ye Junlin bertanya pada Sue Ting tentang lokasinya. Sekitar setengah jam kemudian, saya datang ke apotek ini di sebuah gang. Ye Junlin membuka pintu dan masuk. Tuan, obat apa yang Anda butuhkan? Seorang pria parubaya terlatih-tatih. Sekilas Ye Junlin mengenali Fu Yuxiang. Hanya saja dia terlalu tua. Jelas di usia 30-an. Dia terlihat seperti berusia 50-an. Fu tua, ini aku, kata Ye Junlin. Ah, kamu adalah Tuan Ye. Fu Yuxiang melihatnya lama sekali, dan akhirnya mengenali Ye Junlin. Air mata akan jatuh karena kegembiraan. Bersambung.